Mohon maaf Pak, suaranya masih ke-mute. Kita ngomong yang X dulu kan. Yang Mbak Mita ini kan X-nya ditaruh di kiri. Oke, kita nggak ngomong yang kanan dulu supaya kita lebih mudah ya menulisnya. Dari sisi kiri itu hasil integralnya adalah 1/X plus bawahnya lagi Mbak, 1/X plus ln X plus C. Sudah, stop. Nah, sampai di sini bedanya dengan Mbak Anggun tadi apa? Mbak Anggun bisa menanggapi? Mbak Anggun? Bagian itu deh Pak, kayaknya beda di minus plusnya deh Pak. Nah, oke, maksudnya punyanya Mbak Anggun kan 1/X minus ln X ya? 1/X minus ln X. Nah, Mbak Mita sekarang plus. Nah, sekarang kita diskusi itu dulu aja. Kita belum ngomong yang lainnya. Yang Y. Itu kenapa? Kenapa ini kenapa plus ln X? Yang satunya minus ln X gitu. Jadi urut ke atas, Mbak Mita juga scroll ke atas. Lupa Anda bawa coret-coretan, jadi agak sulit saya. Oh, di bagian ini Pak, yang baris ketiga, X kuadrat itu kan harusnya minus nggak Pak? Bentar, baris ketiga. Mana nih? Baris ketiga. Y kuadrat dalam kurung 1 plus X. Itu ya, dx sama dengan X kuadrat dalam kurung Y minus 1 dy. Oke, sebentar. Kita lihat. Y kuadratnya keluarin. X kuadratnya dikeluarin. Tuh, Baris ketiga sudah bener ini, Mbak? Yang X kuadratnya itu loh Pak, yang bagian kanan. Harusnya kan kalau disama dengan min X kuadrat. Min X kuadrat dalam kurung. Oh. Sama aja sih. Itu dipindah sini. Sama. Oh, ya. Baris kedua. Berarti kita ngomong baris kedua, bukan baris ketiga. Gitu ya. Baris kedua, Mbak Mita, baris kedua. Itu yang sisi yang suku yang kedua itu kan digeser ke ruas kanan gitu kan. Berarti ada tanda minusnya. Cuman tanda minusnya kan sudah dimasukkan ke dalam itu. Sehingga menjadi yang geser ke kanan. Yang saya sebutkan coba ditunjuk, Pak. Baris kedua suku kanan. Baris kedua suku kanan. Nah, itu kan sudah sesuai ya, karena
meskipun dipindah ruas ke kanan, berarti kan dikali -1. Kalau -1 menjadi baris kedua, Mbak. Baris kedua yang ini apa? Baris kedua. Nah, itu sudah benar. Gimana, Mbak Anggun? Itu udah benar ya? Iya, Pak, benar ternyata. Kemudian baris ketiga, Y kuadratnya dikeluarin, X kuadratnya dikeluarin. Oke, nggak ada masalah. Baris keempat, Y kuadratnya digeser ke kanan, X kuadratnya digeser ke kiri. Oke, nggak ada masalah. Terus masing-masing diintegralkan. Suku yang kiri dulu. 1. Mungkin di baris ke-8, Pak, salahnya. Oke. Boleh, silakan kalau ingin ke-8, yang mana itu dihitung? Yang 1/-2 tambah 1 harusnya jadi minus X pangkat -1, Pak. Nah, baris ke-8 itu yang ditunjuk Mbak Mita ini ya, kursornya ya? Iya. Di integralnya. Terus yang baris ke-6 itu, Pak, kan yang ruas kanan yang Y ya. Kan itu yang baris ke-5 kan integral Y -1 kurung tutup Y pangkat -2 ya. Itu kalau dijabarkan apa enggak min ya, Pak? Yang bawahnya itu harusnya kan min ya, bukan plus. Jadinya yang ditunjuk kursor oleh Mbak Mita ini harusnya Y pangkat -1 minus Y pangkat -2. Oke, di situ ya. Itu poin pertama. Di baris ke berapa? Ke-6 itu. Kemudian yang tadi, yang baris ke-8 belum selesai tadi, Mas, siapa ya? Maksudnya gimana? Baris ke-8, Itu harusnya jadi -1 kali X pangkat -1, Pak. Yang di baris ke bawahnya, di bawahnya. Harusnya itu jadi menjadi X pangkat -1, bukan? Minus X pangkat -1. Iya. Plus ln X gitu ya. Oke, Iya. di situ. Berarti kalau digabungkan antara baris ke-8 dan baris ke-6 sehingga menjadi apa? Aduh, saya benar-benar nggak bisa nyurat-nyurat ini. Jadinya minus, coba kalau saya ubah gitu berartinya yang baris yang ditunjuk Mbak Mita ini minus X pangkat -1 plus ln X plus C sama dengan ln Y. Sebentar. Kurang. Betul, positif, karena oke, kita tinjau dari baris ke-6 dulu yang Y, suku Y dulu. Yang tadi ya, yang itu, yang atasnya. Y pangkat -1 plus Y pangkat -2. Itu kan harusnya Y -1 pangkat -1 minus Y pangkat -2. Kemudian diintegralkan yang Y pangkat -1. Jadinya ln Y ke bawah ini ya. Oke, itu yang suku yang pertama. Terus suku yang kedua, itu kan berarti integral minus Y pangkat -2. Nah, suku itu harusnya ada minusnya kan? Coba yang atasnya, Mbak. Yang atasnya. Nah, suku atasnya itu kan harusnya minus ditunjuk. Yang tanda positif itu harusnya minus. Nah, oke, itu kan harusnya minus. Tetapi di baris bawahnya dia menjadi minus, sudah betul menjadi minus. Jadi baris atasnya itu salah tanda gitu, Mbak. Yang atas ini ya, Pak? Nah, itu harusnya minus. Tapi baris bawahnya sudah betul, sudah minus, sudah betul gitu ya. Kemudian integral dari Y pangkat -2 itu ya 1/-1
1 per minus 2 plus 1, Y pangkat minus 2 plus 1 jadinya positif. Betul ya. Berarti untuk yang sisi Y sudah betul. Ln Y plus Y minus 1. Nah, yang sisi kiri itu tadi ada minus X pangkat minus 1 plus ln X plus C sama dengan itu. Nah, kalau seperti itu bedanya dengan Mbak Anggun tadi apa? Bisa jadi beda, karena bisa jadi sama gitu, karena sisi kanan kiri itu kan saling ada minusnya, itu kalau di rearrange itu akan sama saja gitu. Aduh, agak bawah. Coba kalau punyanya Mbak Anggun tadi gimana Mbak, sisi X apa jadinya? Sisi yang X seper X min ln X seper X minus ln X, Pak. Seper X minus ln X, kemudian untuk yang Y? Plus seper Y. Seper Y plus ln Y sama dengan C. Kok sama dengan ya? Mbak Anggun boleh minta dikirim ke Mbak Mita jawabannya. Kita buka. Ya, sebentar Pak. Supaya kita sandingkan. Ya ini maaf saya nggak bawa coret-coretan, jadi agak sulit saya ini menjelaskannya. Bisa di WA kan mungkin ya. Nah, kemudian untuk komentar saya yang Mbak Mita itu mungkin kalau untuk C, nilai C-nya itu salah satu aja, di salah satu sisi aja cukup ya, nilai C itu. Iya, Pak. Karena Tapi C nanti itu ini saya kan pindah ruasin Pak, jadinya tetap 1 Pak, begitu. bisa. Yang C ini dikurang C ini jadi C gitu Pak. Iya. Jadi C itu konstanta, nilainya bisa berapapun gitu ya. Jadi mau 2C, 3C, 4C ya itu tetap namanya konstanta, yaitu C gitu. Jadi C itu cukup satu aja mungkin di salah satu. Kalau kita ngikutin yang punya Mbak Mita itu dengan catatan bahwa yang 1 per X itu harusnya minus 1 per X ya Mbak. Coba ditunjuk ke Ini apa? di situ. Nah itu kan harusnya minus per X Minus. plus Iya, Pak. ln, coba ke atasnya dulu, baris atasnya. Nah itu kan minus per X plus ln X minus ln Y plus C sama dengan 1 per Y. Oke, sudah betul. Kemudian di bawahnya itu minus 1 per X plus ln X per Y, oke, plus C sama dengan 1 per Y. Kemudian ln Y per X sama dengan 1 per Y plus 1 per X. Nah, ini justru malah betul di sini. Karena kita berangkat dari sisi kiri yang tanda minus, ketika kita geser ke kanan, dia menjadi positif. Jadi sampai baris ke situ sudah betul. Tapi baris-baris atasnya kurang minus. Iya, Pak. Nah, sampai dari sini buat L-nya dikeluarkan, X per Y sama dengan E pangkat ini, oke. Hingga Y sama dengan X per E
pangkat 1 per Y plus 1 per X plus C. Nah, C-nya itu enggak apa-apa, bisa dikeluarkan aja. Bisa di situ, bisa dikeluarkan, enggak apa. Intinya kan E pangkat. Enggak bisa sih, enggak bisa. Kalau nulis seperti ini enggak bisa. Jadi C itu sebaiknya diubah aja ya pada saat proses penurunannya itu ketika tapi E pangkat C itu juga suatu konstanta juga. E pangkat C itu suatu konstanta. Jadi bisa seperti ini. Nah tadi seingat saya jawabannya kok sama ya Mbak dengan Mbak Anggun ya? Sama sih. Iya sama dengan 1 per E pangkat dalam kurung 1 per Y plus 1 per X plus C. Sama kayaknya dengan jawabannya Mbak Anggun. Gimana Mbak Anggun? Atau yang lainnya? Yang lain ada tanggapan? Gimana jawabannya? Kalau punyanya Anggun itu tadi Y sama dengan CX per E pangkat 1 plus X plus 1 plus 1 per Y, Pak. Jadi atasnya itu yang CX. Y sama dengan CX per E pangkat 1 per X plus 1 per Y. Betul, sama dengan ini kok. Jadi C itu mau dibentuk apapun dia tetaplah konstanta ya, mau di atas, di bawah, mau positif, negatif, mau dibuat kelen C, mau dibuat E pangkat C, ya dia tetaplah suatu konstanta ya. Berarti yang C ini bisa di atas juga ya Pak? Bisa, tetapi kan tetap harus mengikuti apa namanya, tetap dalam proses penurunannya tetap harus kita ikuti kaidah matematikanya. Jadi kalau seperti ini mau diubah, artinya supaya C-nya itu keluar dari kurung menjadi seperti ini. Y sama dengan X per E pangkat 1 per X 1 per Y plus 1 per X plus C sama persis seperti itu. Kemudian baris bawahnya Y sama dengan X per E dalam kurung ya, E pangkat 1 per Y plus 1 per X kurung tutup dikali E pangkat C. Nah, E pangkat C itu berapa nilainya? Ya dia C itu sendiri. Nah, silakan. C itu bisa di atas, bisa di bawah, bisa dimanapun. Jadi sama. Ini sama. Mbak Anggun sudah share ke Mbak Mita? Ya Pak. Ya tunggu Pak, saya bandingkan dulu ya. Bandingkan. Mbak mau tanya, berarti kalau C-nya di atas ataupun di bawah itu nilainya sama? Sama. Nggak ada pengaruh kalau misal di atas kan sebagai, nanti kalau diolah-olah lagi sebagai pembagi gitu, Pak. Nah, jadi ini, kalau C ada di atas, itu katakanlah kalau kita sudah memasukkan kondisi batas gitu kan, kalau C-nya itu ada di atas, katakanlah nilainya adalah 5 misalkan, itu kalau C di atas. Tapi kalau C ada di bawah, nilainya bukan 5, tetapi 1/5. Gitu. Nah, mana yang betul antara C yang 5 atau C yang 1/5, dua-duanya betul, mengikuti rumusnya. Gitu. Karena C itu bisa bernilai konstanta apapun ya, konstanta berapapun, nggak masalah. Selama cocok dengan rumusnya dan kondisi batasnya, ya dia sudah benar gitu. Gitu Mbak. Jadi kalau C-nya terus di atas, jika suatu saat dihitung ketemu C-nya 5. Tapi kalau C-nya di bawah, ya dia nilainya akan
Cuman bukan 1/5 sih, karena C-nya ditaruh di situ soalnya agak sulit itu. Jadi gini. Kalau C, kayak gimana menjelaskan ini? Kalau C itu, ini sembari buka ya. Kalau C di atas tadi misalkan 5 gitu kan. Kemudian kalau C di bawah dengan bentuk yang seperti itu, dengan bentuk yang Y sama dengan X per E pangkat 1 per Y plus 1 per X plus C gitu kan. Nah, bentuk seperti ini juga sangat jarang karena sebisa mungkin C itu mudah untuk diketahui gitu. Kalau seperti ini Y sama dengan, masih buka ya Mbak Anita ya? Belum. Sudah buka. Maksudnya yang punyanya Mbak Anggun bisa dibuka juga gitu supaya tahu perbandingannya. Sama, jawabannya sama itu. Sih, kita ke yang punyanya Mbak Anggun dulu itu ya. Oh, maksudnya beda screen. Saya kira dikirim ke Mbak Mita supaya bisa jadi satu screen. Kalau perbandingan bisa langsung. Boleh dikirim ke salah satu, punyanya Mbak Mita ke Mbak Anggun atau Mbak Anggun ke Mbak Mita. Sudah saya share ke Mbak Mitanya. Bisa dibuka Mbak, coba. Pasti hari ini saya nggak bawa coret-coret. Terus pakai kursor biasa aja. Mbak Mitanya nggak ada di sini, Mbak. Kok hilang? Coba saya buka tempat saya aja. Oke, yang punyanya Mita tadi kan Y sama dengan X per ya. Bentuk seperti ini itu sama dengan supaya tipikal dengan salah satunya. Ketika kita sudah punya E pangkat C, ini tuh suatu angka yang konstan. Konstannya tidak tahu berapa. Oleh karena itu ini bisa diubah menjadi cukup C saja gitu. Dikali
C. Nah, silakan C-nya taruh di atas, di bawah nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kalau C-nya ditaruh di bawah, suatu saat ketika dimasukkan ketika nilai C itu sama dengan 1/5 gitu ya. 1/5, kalau ini posisi di bawah. Tapi kalau suatu saat kalian menggunakan nilai C yang ada di atas, nilai C-nya bukan 1/5, tetapi nilai C akan sama dengan 5. Dan ini dua-duanya betul. Kalau pakai rumus ini, nilai C-nya 1/5. Kalau pakai rumus yang nilai C-nya ini ada di atas, nilai C-nya akan 5. Gitu. Makanya nilai C itu bukan patokan benar apa salah. Yang kita jadikan patokan itu ya rumus umum, rumus keseluruhan ini itu. Rumus keseluruhan ini. Kan sama tuh ini kalau pakai ini ketika C-nya 1/5, ketika pakai C-nya di atas, nilai C-nya 5, kan sama tuh itu. Gitu. Nah, yang punya Mbak Anggun tadi kan gini tuh. Ini udah sama. Ini dan ini tuh sama. Jadi udah betul jawabannya, cuma tadi yang di bagian atas ya step-stepnya ada yang keliru tadi, positif negatifnya perlu dikembangkan. Oke, yang lainnya gimana? Ada tanggapan? Ini masih ingat ya, E pangkat 1/Y plus 1/X ini kalau diubah menjadi untuk perkalian jadi seperti ini. E pangkat ini dikali E pangkat ini dikali E pangkat ini. Kalau digabung ya pangkatnya ditambah. Oke, yang 1D clear? Oke. Nah, udah jelas. Oke, kalau sudah jelas, kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Saya Pak mau mencoba yang nomor 4. Nomor 4 itu apa? Yang deret Fourier, Pak. Oke, deret Fourier. Kalau kita selesaikan yang PD dulu gimana? Mungkin nanti ya, nanti Mbak siapa tadi? Mita, Pak. Mbak Mita mungkin nanti yang deret Fourier nanti dulu. Yang sekarang yang PD. PD itu nomor 2A, Pak. 2A. Oke, silakan. Siapa yang ingin menjelaskan 2A? Dua, silakan. 2 itu kan Saya, Pak. PD homogen ya. Siapa? Mbak Ada. Iya. Silakan. Izin ya, Pak. Izin share. Jadi untuk nomor 2A soalnya 3Y pangkat 3 minus X pangkat 3 dx plus 3XY kuadrat dy sama dengan 0. Ini menggunakan yang peraturan nomor 2 itu Pak, homogeneous dengan substitusi Z sama dengan Y per X. Dengan begitu dapatkan Y sama dengan Z kali X. dy-nya Z dx plus X dz. Dari soal disubstitusi Y-nya itu dijadikan ZX. Dihasilkan 3Z pangkat 3 kali X pangkat 3 minus X pangkat 3 dx plus 3XZ kuadrat kali X pangkat 2. Bisa sambil ditunjuk Mbak kursornya.
Bisa saya tunjuk nggak ya? Ya, Pak. Ada kursornya. Kelihatan, Pak, ya, kursornya. Ya. Jadi ini tiga yang disubstitusi Y itu menjadi Z kali X. Menjadi 3Z pangkat 3 kali X pangkat 3 minus X pangkat 3 dx plus 3X Z pangkat 2 X pangkat 2 kurung buka ini Z dx, Pak. dy-nya kan ya. Z dx plus X dz sama dengan 0. Kemudian menjadi 3Z pangkat 3 X pangkat 3 minus X pangkat 3 dx plus 3X pangkat 3 Z pangkat 3 dx plus 3X pangkat 4 Z kuadrat dz sama dengan 0. Ini hasil dari pembukaan yang kurung buka ini, Pak. Dijabarkan jadi ini. Kemudian dikumpulkan jadi satu yang X pangkat 3 Z pangkat 3 menjadi 6X pangkat 3 Z pangkat 3 dx minus X pangkat 3 dx plus 3X pangkat 4 Z kuadrat dz sama dengan 0. Kemudian saya keluarkan X pangkat 3 menjadi X pangkat 3 kurung buka 6Z pangkat 3 minus 1 dx plus X pangkat yang sebelah sini X pangkat 4 yang saya keluarkan agar itu, Pak, terpisah Z sama X-nya. Itu kursornya memang delay atau seperti apa ya kursornya? Kurang tahu. Ini bergerak itu, Pak. Oke, berarti delay ya di sini. Di tempat saya nggak bergerak ya. Coba ditunjuk ke salah satu mana gitu sekarang. Delay nggak? Coba digeser. Ini saya sudah bergerak ini, Pak. Ya, coba digeser ke nomor 2 itu, tulisan nomor 2, coba ke sana sekarang. Kursornya ngikut nggak? Sudah? Sudah. Ya, sekarang posisinya belum bergeser, jadi sudah delay. Oh. Coba nanti pelan-pelan aja. Oh iya. Setelah Jadi dibagi X pangkat 4 itu ya, setelah dibagi X pangkat 4. Terus? Ya, saya bagi X pangkat 4 semua. Jadinya hasilnya 1/X 6Z pangkat 3 minus 1 dx plus 3Z pangkat 2 dz sama dengan 0. Kemudian saya pisahkan X dengan X, Z dengan Z. Hasilnya integral 1/X dx plus integral dz kuadrat per 6Z pangkat 3 minus 1 dz sama dengan 0. Untuk integral 1/X dx ini menjadi ln X. Kemudian integral 3Z kuadrat per 6Z pangkat 3 minus 1 dz diselesaikan di bagian kanan ini, Pak. Itu saya menggunakan permisalan U sama dengan 6Z pangkat 3 minus 1. Jadi DU-nya 18Z kuadrat dz. Jadi dz-nya DU per 18Z kuadrat. Jadi untuk integral 3Z kuadrat per 6Z pangkat 3 minus 1 dz itu 6Z pangkat 3 min 1-nya dimasukkan U itu, Pak. Jadinya integral 3Z kuadrat per U kali dz-nya diganti DU per 18Z kuadrat. Kemudian dicoret, bisa disederhanakan 3Z kuadrat dan 18Z kuadratnya itu menjadi 1/6. 1/6-nya di luar, kemudian integral sisanya itu kan tinggal 1/U DU. Kemudian 1/6 integral 1/U itu ln U. Dikembalikan ke permisalan tadi, ln U-nya itu menjadi 6Z pangkat 3 minus 1. Jadi nilai dari integral 3Z kuadrat plus per 6Z pangkat 3 minus 1 itu 1/6 ln 6Z pangkat 3 minus 1.
Kemudian kembali ke lanjutan tadi, yang integral 1/x dx plus integral 3z kuadrat 6z pangkat 3 minus 1 dz sama dengan 0, itu hasilnya ln x plus 1/6 ln 6z pangkat 3 minus 1 sama dengan ln c. Kemudian dikembalikan di permisalan yang tadi z sama dengan y per x, z-nya diganti y per x menjadi ln x plus 1/6 ln 6 y per x pangkat 3 minus 1 sama dengan ln c. Kemudian ln-nya dihilangkan menjadi x dikali 1/6-nya ini berubah jadi pangkat, menjadi 6 y per x pangkat 3 minus 1 kurung buka kurung tutup tadi pangkat 1/6 sama dengan c. Kemudian saya ini jadikan x sama dengan, jadinya x sama dengan c per akar 6 dari 6 kali y per x pangkat 3 minus 1. Oke, ya caranya sudah betul, ini saya lihat dipakai substitusi dulu. Kemudian pakai permisalan. Oke, dari sini ada yang beda atau sama? Pak, punya saya beda. Oke, di bagian mana Mbak Odina? Itu kan ketika integral, itu kan integralnya 1/x dx ya Pak. Punya saya itu pakai 1/-3x. Terus yang di z itu jadinya z kuadrat. Sebentar, bisa ditunjuk yang mana ya? Yang setelah baris setelah dibagi x pangkat 4, baris keduanya Pak. Itu kan punyanya Mbak Nisa kan 1/x dx ditambah integral 3z kuadrat per 6z pangkat 3 min 1 ya Pak. Nah punya saya itu angka 3-nya itu saya masukkan ke x-nya, bukan di z-nya. Bentar. Angka 3 dimasukkan ke x. Iya. Menjadi gimana? Jadinya integral 1/-3x dx. 1/-3. Min 3x dx. 1/-3x. Terus, berarti kalau seperti itu, berarti dibagi dengan minus 3. Ya. Semua suku dibagi dengan minus 3. Maksudnya gimana, Pak? Nah, tadi kenapa muncul 1/-3x dx? Nah, muncul itu dari mana? Jadi itu kan persamaan yang sebelumnya sebelum dipisah itu, maksudnya sebelum dikelompokkan jadi dx sama dz, itu punya saya persamaannya 6z pangkat 3 min 1 dx sama dengan min 3xz kuadrat dz. Belum paham, saya sulit saya membayangkan. Boleh di-share aja Mbak Udina? Baik Pak, saya izin share. Artinya mau dia di range seperti apapun nanti ujungnya akan sama sih. Seperti tadi yang di nomor 1D tadi kan juga mau. Oke, ini dibagi dengan oke, sama kan? Maksudnya itu ya, yang kursornya dipaskan Mbak, kursornya ingin menunjukkan yang mana? Nah, pengennya di situ kan? Pada baris itu, di sisi kiri itu kan dx per minus 3x. Itu kalau di punyanya Mbak Udina. Tapi yang punyanya siapa tadi? Mbak Ada ya? Iya, Pak. Mbak Ada tadi itu 1/x dx. Berarti bedanya
kalau supaya menjadi bentuk seperti ini, berarti suku yang kiri dibagi dengan minus 3. Supaya sama bentuk seperti ini gitu ya. Dibagi dengan minus 3. Oke, suku yang X yang tadi 1 per X supaya menjadi 1 per minus 3 X dx itu adalah dibagi dengan minus 3. Oke, yang X sudah clear. Berarti yang Z juga harus dibagi dengan minus 3. Yang punyanya Mbak Ada tadi 3Z kuadrat per 6Z pangkat 3 minus 1. Begitu Mbak ya? Iya Pak, benar. Sehingga kalau dibagi dengan minus 3 jadinya menjadi apa Mbak? Jadinya menjadi Z kuadrat per 6Z pangkat 3 minus 1 gitu kan. Ya kan? Minus Z kuadrat per 6Z pangkat 3 minus 1. Jadi, Pak, bisa diulang pelan lagi, Pak? Saya agak bingung. yang dari sisi gini aja, bisa di stop share, coba saya share. Nanti Ya, coba. baik, Pak. Perbedaannya itu sama kok, cuma real aja. Ini di sini. Ini udah kelihatan tadi yang punyanya Mbak Ada 1 per X dx plus 3Z kuadrat per 6Z pangkat 3 minus 1 dz. Nah, ini sama dengan 0. Tapi punyanya Mbak, atau ini sekarang supaya sama gitu ya, supaya mudah membayangkan, semuanya dibagi dengan minus 3. Jadinya apa? 1 per minus 3X dx minus Z kuadrat per 6Z pangkat 3 minus 1 dz sama dengan 0. Nah, suku ini digeser ke kanan. Kan sama tuh, jadinya punyanya Mbak Odina. Tuh, dengan punyanya Mbak Odina kan bentuknya ini. Iya, Pak. Tapi hasil akhirnya beda, Pak. Nah, berarti di step lainnya yang salah. Artinya dari sini ini sama ini itu udah sama, jadi nggak jadi masalah. Mau dia seper minus 3 atau seper X saja nggak masalah. Nah, sekarang bisa dilanjut yang Mbak Odina ya. Kenapa hasilnya bisa beda? Dari sini udah jelas-jelas itu sama saja. Nah, bisa dilanjut, silakan Mbak Odina di bagian mananya? Oh, baik, Pak. Oke. Misalkan Q 6Z pangkat 3 minus 1. Sampai baris ke betul kok ini betul. Ya. Minus
Betul. Bentar ya. Betul kok ini, betul. Cuman bentuknya aja yang beda. Kalau ingin membuat bentuk yang sama bisa loh. Betul sih, Mbak. Tapi kenapa kalau misalnya tapi dilihat dari ininya loh Pak, plus minusnya punya saya minus, punyanya Mbak Ade tadi jawabannya positif. Positif sama dengan apa? C kan? C bisa berapapun, nggak masalah, nggak peduli. Oh. Nggak masalah. Sama dengan C loh. C itu bisa positif, negatif, ya angkanya bisa beda tergantung dari rumusnya itu. Nah, kalau mau di rearrange itu supaya bentuknya sama, cobalah bisa itu di utak-atik. Kalau yang bentuknya punya Mbak ada tadi gimana ya? Nggak apa-apa sih, terus nggak apa-apa. Biarin gini aja Mbak. Maksudnya memang dari atas ini memang cara merearrange-nya seperti ini, jadi nggak masalah. Bener. Pak, yang saya lihat tadi punyanya Mbak Ahda itu belum disama dengan. Mbak Ahda sudah jawab apa? Saya share ya Pak. Terus saya dulu dari sini bisa juga. Saya dulu saja kalian. Buat X sama dengan buat X sama dengan yang punya ada dibuat X sama dengan ini C. Nah, yang mau punya ini sama dia sama bentuknya. Lihatnya sama.
Itu apakah boleh ya Pak ya? Masih terus tapi udah langsung dipindah ruas. Yang mana? Yang seper X 6 Z pangkat 3 min 1 dx plus 3 Z kuadrat. Ini. Ya, apa bisa langsung pindahin ke ruas 3 Z kuadrat untuk yang di bawah. Oh, jadi dari sini menuju ke sini ini boleh ya. Jadi ini dibagi dengan 6 set sama 3 minus 1. Jadi suku ini dibagi dengan 6 set sama 3 minus 1. Yang suku ini juga dibagi dengan 6 set sama 3 minus 1. Suku yang kanan yang punya 6 itu juga sama dibagi dengan 6 set sama 3 minus 1. Jadi nggak apa-apa, sama-sama kita lihat ini. Ketika semua suku itu dibagi dengan angka yang sama, itu kita mana. Jadi ketika ini dibagi dengan 6 set sama 3 minus 1, ya jadinya seperti ini dibagi, jadinya ini 0 dibagi sekian, jadinya tetap 6. Sama-sama. Ini kan sama. Ini sama. Ini dengan ini itu sama. Dengan ini itu sama. Sama. Yang tadi saya jelaskan, ini dibagi dengan sepertiga, ini dibagi dengan minus 1, dibagi dengan minus 3, yang ini juga dibagi dengan minus 3, jadinya kan 3 itu atas, jadinya minus Z kuadrat. Nah, ketika minus Z kuadrat itu dipindah ke kanan, jadinya positif. Nah, di sini tanda minus hilang. Tapi di sini tidak sama. Sama enggak sama. Ya sebenarnya enggak apa yang penting yang penting cara-caranya benar-benar. Soalnya kalau saya itu terlalu untuk tes dari sini dibawa ke sana juga bisa. Terus balik lagi. C sama dengan berarti X dikali ini gitu kan ya. X dikali ini. Nah, di sini pangkatnya seper-6 berarti ya. Dalam huruf ini itu makanya seper-6. Ini bentuknya ya foto. Pak, kalau misal seandainya punyanya yang original tadi itu yang mana ya tadi? Yang minus 1/3 sama minus 1/18-nya itu disederhanakan dulu dikali minus 3 semua kan juga sama kan Pak ya hasilnya. Sama. Ketika itu Terus selanjutnya itu kalau dibagi minus 3 dikali minus 3 hasilnya tetap C. tetap Atau min 3C. min 3C dapat berubah menjadi C. Makanya C itu jangan di ini ya, dioperasikan. Tetap aja dia mau dikatakan yang namanya tetap C. Tetap sama. Ini sama ini sama tuh ini. Coba ya, saya ubah ke salah satu. Ini kan evaluasi nanti. Agak betul teruskan. Berarti P sama dengan X. Satu. Nah, di sini P-nya X-nya pangkat 3, lalu semuanya diangkatkan. Semua dipangkat sepertiga.
jadi sama. Nah, kembali lagi, C pangkat sepertiga, mau dia positif, negatif, apapun itu yang namanya C itu tetap sama. Jadi C ini sama C ini sama. Terus ini mau positif mau negatif silakan tidak ada sama. Jadi yang itu sudah selesai untuk Mas lebih lanjut ke ini sih ke PP yang lain sih sebenarnya. Mungkin kalau untuk kurir tidak berpendapat sekarang ya. Untuk belajar latihan karena dia sebenarnya juga lebih kalau aplikasinya yang sekarang juga beberapa pakai itu penyelesaian PP ya dipakai karena nanti ketika kita kembali formulasi masuk bentuk persamaan diferensial kita harus melihat oh ini tuh kayaknya dapat bisa kalau saya pakai cara ini oh yang itu betulnya hubungi pakai cara ini dan sekarang selanjutnya coba simak ya halaman 44 jadi kalian belajar dari sini gitu misalnya pengen coret kan enggak halaman 44 gitu ya 44 saya ingin bertanya tentang dari itu kan contoh yang tujuan itu kan misalnya kalau batasnya itu tuh lebih dari 2 gitu loh Pak, kayak misalnya 3 atau 4 itu kita menyelesaikannya itu pakai persamaan 4.20 sampai 4.2 atau gimana ya Pak? Misalnya tuh batasnya itu lebih dari 2 gitu Pak. Ini tutorialnya soal yang enggak Pak, soalnya dapat soal yang dari Renang IUP kemarin soal mid semesternya itu mereka tuh menyelesaikannya itu soal integralnya batasnya itu lebih dari 3 Pak, tapi saya nggak simpan di laptop Pak soalnya 4.20 sampai 4.22 Pak, apakah bisa itu tergantung dari pertanyaannya ya Pak? 4.20, 4.21, 4.22 jika batasnya lebih dari 2 maksudnya iya Pak. Maksudnya lebih dari 2 itu seperti ini 7E soal 7E maksudnya seperti itu coba soal halaman 95 nomor 7 yang perhatian maksudnya seperti itu yang batasnya lebih dari 2 Iya Pak. Apakah bisa menggunakan ekuasi 422? Jawabannya iya. Jawabannya tetap pakai itu kan. Cuma nanti yang dijabarkan itu nilai x-nya. Nilai x-nya. Untuk ekuasi 421 nilai x di situ kan contohnya memang ada beberapa saja contoh contoh 4 di situ kan question pakai 1 titik itu jadi bukan question contoh 4 X pakai 1 titik 2 di situ kan X sama dengan 0 plus sigma dengan kurung dan seterusnya kemudian nolnya pada saat segitu 0 sama dengan 1 per P integral dari I sampai P fx dx. Nah sekarang fx nya ini dijabarkan karena fx nya ini ada dua batas ya. Jadi fx itu bernilai minus 1 ketika batasnya minus I sampai 0. Jadi dengan itu kan batasnya itu bukan langsung minus
minus Q sampai P, tetapi minus P sampai 0 dulu. Terus dimasukkan nilai Fx yang sama dengan minus 1. Kemudian ditambah Fx yang kedua. Fx yang kedua kan nilainya 1. Batasnya 0 sampai P. Gitu, itu untuk A-nya. Kemudian untuk A-nya juga sama dimasukkan ya. Batas 1 tambah batas 1 atau batas 3 dan seterusnya. Kemudian kan cuma ada 2 batas. Begitu juga dengan yang Bn. Bn yang rumusnya hanya 4/13 Bn sama dengan 1/P integral minus P sampai Fx sin n Px. Sudah seperti itu, nah itu dijabarkan menjadi Bn-nya ada di contoh 4/1. Jadi batasnya pertama atau batas yang kedua. Itu kalau namanya 2. Kalau jadi 3 juga nggak apa-apa, tetap aja. Jadi di dalamnya Fx-nya itu dijabarkan menjadi Fx pertama plus Fx kedua plus Fx ketiga. Dan masing-masing mengikuti aturan yang itu. Kalau A0 langsung jadi X. Kalau AN dikali dengan cos. AN dikali dengan cos n kali T. Kalau Bn, Fx-nya dikali dengan sin n kali T. Jadi angka Fx-nya itu dijabarkan beserta dengan fungsi batas tadi. Itu sih apa yang paham Pak. Sama ini Pak, yang A0 sama dengan AN ketika N sama dengan 0 itu berlaku pada semua batas kan Pak, misalnya batas 1, batas 2 atau seperti yang tadi batas itu berlaku semua Pak. Yang A0 sama dengan AN ketika N sama dengan 0. Ya, ketiga-tiganya. Kalau ada batas, ketiga-tiganya di total. Setelah itu N masuk macam-macam itu akan menjadi A0. Terima kasih Pak. Saya Pak mau bertanya. Kapan ya Pak suatu soal itu memakai rumus yang 17, kapan pakai rumus yang 420? Kan kalau 417 itu kan nggak ada duanya ya. Kalau 420 ada duanya. Makasih. 417 ada yang atas itu ya cos n Px analog dengan ini ya. Kalau yang di 4.17 tidak ada 2 ini. Tapi kalau di 420 ada 2 MPX gitu ya. Ini terlepas dari jawabannya apa, karena ini tergantung interval. Tapi yang jadi pertanyaan di dalamnya sin alpha cosnya itu, kalau yang 4.17 tidak ada 2 NPX, tetapi langsung NPX dibagi dengan L. Tapi kalau 420 2 NPX per B minus A. Nah, mana ini itu sama saja. Itu sama saja. Itu sama saja, dan yang lebih aman menggunakan 4.20 karena itu rumus umum. Rumus umum mau atasnya seperti apapun, ketika kita
menggunakan B minus A-nya di batas atas dan di batas bawah itu sudah aman, tidak ada masalah. Tapi kalau yang 4.17 itu untuk berlaku batasnya C hingga C plus 2 kan. Yang 4.17 itu di dalamnya ada kehidupan subjeknya itu ya N, P, per L. Karena ini batasnya adalah C hingga C plus 2L. Kita bandingkan dengan 4.20. 4.20 itu 2N P X per B minus A. Ini batasnya A sampai B. Nah, ini dan ini itu sama juga kalau kita aplikasikan ke sini. Batas ini kita masukkan ke sini. Jadi 2N P X per B minus A. C plus 2L minus C. C-nya hilang. C-nya hilang. 2-nya hilang. Nah, jadilah 4.17. NPX per L. Jadi 4.17 itu rumus yang ganjil ketika batasnya seperti ini. C hingga C plus 2. Dan rumus umumnya bisa dilihat di 4.20. Nah, saran saya menggunakan 4.20 sampai 4.22 karena fungsi batasnya kan bisa kita beda-beda. Jadi rumus jadi yang 4.17 itu menurut saya tidak biasa sih untuk mengantisipasi fungsi batasnya yang berbeda. Itu Mbak ada Mbak. Iya Pak. Terima kasih. Yang lainnya itu ya bisa paham juga bisa diikuti maksudnya. Misalkan saya untuk memakai ini 4.20, 4.21, 4.20. Oke. Ada yang lain? Jadi saran saya kita langsung pakai yang 4.11 saja, langsung angka dulu. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan 4.21 itu ribet ono proses, ada kosnya, integral kos plus data itu agak ribet. Nanti ketika itu dimasukkan ke dalam kondisi batas itu nanti dia akan saling menghilangkan dan itu ujung-ujungnya akan balik ke rumus 11 itu sih sebenarnya. Itu satu fungsi ya. 0 sampai 2 itu misalkan satu fungsi saja.
2i. Oke, sudah saya cek ya. Pertanyaan bagus. Ya, artinya yang menjadi kekhawatiran itu kalau kita menggunakan dengan kondisi batas yang bukan minus pi sampai pi, kalau 0 sampai 2pi, itu nanti apakah hasilnya sama dengan A0 ketika menggunakan rumus 4.11 dengan kondisi batas 0 sampai 2pi gitu ya. Itu apakah sama atau tidaknya saya belum coba. Tetapi yang jelas kondisi batas harus mengikuti soal. Kondisi batas harus mengikuti soal. Saya belum pasti. Mas Asri coba kita tes saja. Saya tidak tahu lagi pakai AN pada saat AN sama dengan 0 atau langsung A0 bisa. Meskipun kondisi batasnya 0 sampai 2pi. Kalau kita cek aja, nanti saya cek. Tujuan itu tugas kalian. Tugas kalian. Dan ini ada proses saja kalau dari masyarakat menghitungnya menggunakan A0 atau AN pada saat AN sama dengan 0. Artinya intervalnya mengikuti interval soal ya. Sudah ketemu jawabannya. Kemudian dari yang lainnya selain pertanyaan masyarakat ada yang lain menggunakan data AN, kemudian N-nya diisi sama 0, berapa jawabannya? 0. Kita temunya ya? Nolnya 0. Anulnya tadi itu kalau menggunakan expression 1.21 dengan N sama dengan 0 itu. Ya, benar. Yes. Mas Nadif berapa jawaban kamu? C. Intervalnya sudah dipertimbangkan semua ya. 0 sampai pi sampai 2pi. Itu ketemunya 1. Saya juga 1, Pak. Oh, enggak, Pak. Saya pakai 4.20 sampai 4.22. Iya, Pak. 4.11, tapi menyelesaikan yang lain itu juga memakai kesamaan 4.20 sampai 4.22. Dan A0-nya itu udah plus 1 gitu, Pak. Iya, artinya ini kan bisa dari 4.1 atau 4.11 sebenarnya yang banget saya pakai itu yang equation mana? Equation 4.11, Pak. Dengan kondisi batas 0 sampai pi dan pi sampai 2pi. Kemudian A0-nya 1. Sama 1 juga 1. Terus tadi mana ada ketemunya 0 lagi. Pak. Tetapi menggunakan equation 4.21. Iya, benar. Yang lainnya coba cek seperti ini. Saya tunggu ya seperti apa. Soal mas-masan juga. Iya Pak, nyoba dua-duanya tes 4.11 pakai yang 4.21 0. Jadi agak bingung sih Pak. Oke. Jadi saya nanti kalau nanti belum ketemu jawabannya seperti apa saya diskusi dengan Pak Firman.
berarti 7A dan itu huruf A kalau dipakai 14 atau 14 itu. Oke, saya sambil masih kemudian ya. Bisa besok atau apa. BR-nya nomor 4, nomor nggak ada masalah ya, tinggal 40% saja. Iya, Pak. Ini nggak ada sisi, nggak ada perlu kita bahas soal ini. Kalau sudah ada rumus yang pakai kan nggak ini PPT satu. Jika kita lihat bisa saya antara 0 atau 14 atau 14. Terima kasih. Terus yang PT langsung kita kasih sekian gitu. Saya udah bawa sore masuk bisa selesai. Yang dapat bisa yang mungkin tidak selesai tidak halaman 4 ya. Nah, halaman 45 itu ada PD kasus PD itu PD plus C dan seterusnya. Maksudnya tidak tinggal mengikuti saja. Jadi sudah ada cara-caranya kita tinggal contohnya juga sudah ada di sini. Contohnya jadi baca di sini. Nah, contoh 2.3 itu bentuk PD, bentuknya itu AX, SPY, SC, dan seterusnya. Cuma ketemu jawabannya itu bukan Y sama dengan fungsi X atau X sama dengan fungsi Y. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena ini bentuknya implisit. Implisit itu sulit dipisahkan. Dibuat Y sama dengan bla 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 X itu sulit karena ya memang bentuknya kayak gitu. Jadi di expression 2 3.5 itu bentuknya implisit. Implisit itu ada di sisi kiri itu ada Y ada X. Jadi tidak bisa dipisahkan. Y sama dengan sekian X itu nggak bisa. Itu nggak ada apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita tahu kalau nilai X-nya itu tertentu, nilainya bisa dihitung. Itu sebenarnya. Salah satu PD bentuk AX, Y, dan seterusnya. Kemudian yang 2.5 ini bentuk MX, Y, plus N bentuknya PDX. Ada syaratnya di situ, coba disimak saja ya. Disebut PDX bila ruas kiri dapat ditulis sebagai diferensial lengkap dari suatu fungsi. Nah, misalkan F itu tidak ada X ada Y. Berarti turunan total dari F fungsi X dan Y itu adalah sama seperti yang saya sebutkan bahwa turunan dari UV hasil turunan yang turunan dari UV ini maksudnya suatu fungsi yang mengandung V. Kalau diturunkan total itu nanti jadinya sebentar yang titik saya yang UV ini Sersernya belum kelihatan. Berapa? UV. UV ini kalau diturunkan total ya artinya
absen P sore absen Q, di mana U absen ini maksudnya DU, kemudian kalau P absen itu maksudnya DV. Nah, seperti itu. Nah, kalau ya nilai turunan M terhadap Y dan turunan M terhadap X itu sama, di S2 itu sama itu syaratnya. Berarti itu jadi X ya. Jadi nanti lainnya di X itu ada tinggal aku jadi X itu nomor berapa nanti satu soal cukup. Caranya gimana ya diikuti saja biasa. Contohnya ada di bagian kemudian bedanya bentuknya seperti itu dan seterusnya. Cara menjelaskannya dikali dengan kelompok integrasi hingga hasilnya begitu ada contoh seperti itu. Nanti yang bedanya itu di nomor 5 akan kita ambil satu soal saja. Kemudian PP Nuri bentuknya seperti itu. Di situ ada keterangannya jika adalah N sama dengan 0, yang PP 0 itu ketika N sama dengan 0 maka menjadi equation, maka menjadi equation sebagai dua ketika N sama dengan 0. Secara penjelasan sebenarnya kalau PD Nuri dia guna saja substitusi dengan Z melakukan 1 per Y pangkat N minus 1 dan seterusnya. Jika ada contoh soal lainnya. Itu dulu sih. Derajat 1 itu yang 2.8 itu kalau derajat 2 kita selesai derajat 1 sampai ke PD Nuri jadi gini tetap derajat 2 itu tidak ada di poin 2.8 itu, kemudian 2.9 dan 291 yang homogen itu kalian pelajari nanti PD nanti kalau homogen ya 2.92 itu contoh soalnya dan cara eliminasi dan seterusnya itu enggak jadi kayaknya semua sampai nomor 7 kalau kalian pelajari contoh soalnya kan bisa seperti ini apa ada mana ini nomor 7 nanti masing-masing sama apa gimana selama ini PR yang saya berikan kan cukup banyak yang memberatkan atau biasa-biasa saja. Kita ulangi tugasnya atau tetap seperti ini atau perlu ditambahkan saya menyelesaikan ada sesi karena juga terbatas. Saya mau menjelaskan apalagi tinggal lagi pertanyaannya gimana tugasnya menurut kalian cukup banyak apa lagi sampaikan tugasnya.
itu kan ada 2 orang itu udah masuk ke fungsi besok itu beberapa bahasan lain soalnya. Itu apa ya, masing-masing satu soal aja. Bisa super kelas. Itu semua matematika tentunya 2 kali, maksudnya dibagi matematika 1 dan matematika 2, sekarang nanti matematika saja jalannya semua materi, jadi agak coba materinya. Oke, selesai itu ya, saya coba sampai di sini. Nanti untuk PR-nya saya berikan di kelas langsung. Di PR itu juga saya nilai tugas kan. Oke, selesai itu terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.